Halo teman-teman semua, apa kabar? Udah lama ya kita nggak sharing-sharing secara langsung di sini. Biasanya udah mulai onsite lagi sekitar 2 minggu yang lalu. Nah, aku mau nanya nih teman-teman, sebentar ya, aku sambil siap-siap dulu. Oke. Nah, teman-teman, aku mau nanya, sekitar 2 minggu yang lalu ada yang ikut nggak? Nah, datang secara onsite, oke, ada. Sisanya nggak ada. Sisanya ini dari online ya. Oke, aku mau nanya siapa yang dapetin sesuatu dalam waktu 2 minggu kemarin? Ada? Ayo, saya apa? Yang bisa ngasih sharing, aku kasih coklat. Ayo siapa? Ayo. Siapapun boleh, ayo. Gak ada yang mau coklat? Halo. Ayo. Gak ada? Kalian gak ada yang dapetin apa-apa? Wah, Ci. Ini bahaya loh, Ci, kalau gak ada yang dapetin sesuatu. Ini beneran gak ada? Gap? Coklat loh, Gap. Gap? Mau gak, Gap? Ayo. Dapetin apa? Ayo, boleh. Ayo, Gap. Gap? Gak kedengeran. Coba. Apa? Ya, minggu kemarin kan kita udah ibadah onsite berarti 2 minggu ya. Ya kan, kita udah mulai ibadah onsite selama 2 minggu. Nah, kamu ada dapetin sesuatu enggak sih? Apa? Gak apa-apa, dikit aja. Oke. Yes, oke. Kamu dapat, ayo maju sini. Nah, ada lagi nggak? Ayo. Ini nggak ada lagi. Ayo, dapat coklat loh. Kapan lagi dapat coklat? Ada lagi? Ayo, Geren. Nah, nggak dapetin sesuatu? Nggak apa-apa, sharing aja. Intermezzo dikit lah. Ayo. Dapetin apa kamu? Oke. Mantap. Keren. Ayo. Ada yang lagi? Yang lain? Ayo, Geren boleh maju. Ada lagi? Ini coklatku masih banyak. Ini beneran kagak ada yang mau? Beneran gak ada yang mau? C dapat banyak, aku tahu. Ayo C. Nah, tuh. Oke, C maju. Mantap ini. Jangan dong. Oke, nah teman-teman. Nah, dalam waktu 2 minggu yang lalu gitu ya, kita udah dengerin khotbah dari Pastor Christopher Tapiheru sama Pastor Jessica gitu kan. Kita dengar Pastor Christopher juga bilang kan kalau misalnya kita untuk menjadi orang tua yang baik, kita harus menjadi anak yang baik, ya kan. Pastor Jessica juga sempat bilang kalau misalnya kita nggak bisa memilih keluarga kita, gitu kan. Tapi gimana pun juga kita harus taat, gitu kan. Karena ketika kita taat, berkat daripada Tuhan akan mengalir untuk kita. Oke, nah hari ini aku mau bawain firman Tuhan, judulnya itu, kok belum? Oke. Jadi not my will, but God will gitu kan. Nah, kita aja kalau misalnya udah dari 2 minggu kemarin kita dengar, kita harus patuh dan taat dengan orang tua. Benar gak? Apalagi dengan Tuhan Yesus. Benar gak teman-teman? Oke. Nah, yuk aku pengen kita buka dulu di Matius 22 ayat 37. Oke. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, teman-teman, Tuhan tuh ingin kayak firman-Nya tuh enggak cuman sekedar lewat gitu. Makanya kenapa tadi aku nanya, itu juga biar kayak aku mau tahu nih teman-teman remind gak sih yang 2 minggu lalu, bahkan baru 2 minggu. Nah kalau misalnya aku tanya 2 bulan lalu ada yang hafal gak? Belum tentu hafal ya. Nah iya maksudnya kayak dari 2 minggu lalu kayak apa sih yang kayak kita dapetin gitu kan. Itu berema gak sih jadi di kehidupan kita sehari-hari gitu. Apa kita cuman kayak masuk, udahlah gak penting.
masuk terus kayak udahlah nggak usah lah ya, nggak usah gitu Tuhan gitu kan. Cuma sekedar lewat atau kita tetap taat sama firman Tuhan gitu kan. Apakah firman ini akan menjadi rema atau kita malah itu membuat kayak kita jadi kayak udahlah nggak usah, nggak peduli lah gitu kan. Gue juga bukan bukan nggak terlalu penting lah, kayak terlalu rohani gitu kan. Nah, kalau misalnya nih ketika kita lagi ngadepin masalah, apakah kita akan tetap kuat? Apakah kita akan tetap tetap berserah sama Tuhan gitu kan? Kalau misalnya Tuhan kayak nolong kita gitu kan, tapi caranya tuh nggak sama seperti apa yang kita pikirkan. Apakah kita tetap masih percaya? Ya kan? Kadang kalau misalnya kita kayak dikasih Tuhan, oh ya udahlah kasih cobaan misalnya, kita tetap percaya nggak sih sama Tuhan? Atau kita malah, Tuhan lagi cobaan lagi, capek nih lama-lama gitu kan? Nah kita tetap percaya nggak? Kita tetap stay firm nggak sih sama firman Tuhan? Kita tetap taat nggak? Nah, aku mau ngajak kita buat lihat satu tokoh Alkitab yang teman-teman pasti udah pada tahu gitu kan? Di Kisah Ayub. Kita akan baca sampai 12, cuman tapi yang aku tulis di sini cuma 1 sampai 3. Sebenarnya sih mau ngajaknya banyak ya, cuman kan waktu kita terbatas. Kita nggak mungkin ngabisin waktu 3 jam gitu kan di sini, ntar yang ada orang tuanya ngomel semua, anaknya nggak pulang-pulang. Oke. Nah, yuk baca ya. Ayub 1 ayat 1 sampai 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Anaknya aja 10 ya. Nah, dia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 kedelai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang-orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Nah, teman-teman, ini kita bisa lihat ya betapa kayanya Ayub. Ya nggak sih, sampai punya 7.000 ekor kambing, itu kalau misalnya dijualin aja bisa berapa banyak. Ya nggak sih, kaya banget kan, kita bisa lihat. Nah, cuman di ayat selanjutnya ketika teman-teman baca lagi, teman-teman renungin lagi gitu ya. Teman-teman punya Alkitab mobile? Nah, yuk kita buka yuk. Kita baca bergantian ya, yang cewek bacanya yang genap, yang cowok yang ganjil. Oke. Sudah pada buka? Udah dong. Oke, luar biasa. Oke, yang ke-6 dulu ya. 1, 2, 3. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah. Ini cewek-cewek mana sih? Kok nggak ada suaranya sih? Ayo, 1, 2, 3. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Oke. Ayat 8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Yang ke-10, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada di dalam kuasamu, hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Lanjut 13. Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya.
Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Nah, teman-teman, sampai sini dulu. Nah, itu di ayat 6 sampai 12 kita udah bacakan tadi ya. Itu ceritanya lebih ke arah kayak iblis pengen kita dicobai. Dia minta izin Tuhan, Tuhan boleh nggak sih aku cobain orang ini gitu kan. Sedangkan Tuhan ini sangat apa ya, kayak amazed sendiri sama Ayub. Ayub bisa dibilang orang yang saleh gitu. Bahkan Tuhan bilang nggak ada seorang pun di dunia yang seperti Ayub gitu. Nah, terus kalau misalnya kita lihat dari yang ayat 13 sampai 19 itu kan benar kan ya? Oh ya, oke. Lanjut lagi tadi baru sampai 16 ya. Coba 17, 18, 19 aku punya hilang. boleh 17, 18, 19 bareng-bareng. Nah, teman-teman kalau misalnya teman-teman lihat dari ayat 13 sampai 19, itu kejadian itu cepet banget, ya nggak sih? Pas orangnya satu datang, terus ngomong, ini kambing domba udah hilang, itu udah habis gitu kan dilalap api. Terus datang lagi orang lain, itu kejadiannya tuh langsung cepet banget, bet, bener gak? Ya kan? Langsung kayak jep gitu kan. Kalau misalnya udah nonton Avenger pasti tahu, tinggal jentikin jari, orang hilang. Ini semua harta benda Ayub hilang gitu kan. Nah, bahkan kalau misalnya teman-teman baca lagi ya selanjutnya ya gitu kan, itu istrinya Ayub itu nggak support Ayub gitu. Istrinya malah kayak bilang, udah kutukin aja Tuhan, kenapa harus tetap menyembah dia, padahal kan kita tahu kayak Ayub abis itu kena penyakit kulit kan. Nah, kalau misalnya kalian baca lagi di situ kayak bener-bener Ayub itu nggak ada yang support. Ayub itu nggak ada yang kayak nolongin dia, kayak ayo Ayub gitu, kamu bisa gitu kan, ayo kamu semangat, kamu punya Tuhan. Itu nggak ada teman-teman. Kalau misalnya kalian mau lihat tuh kayak benar-benar Ayub harus berjuang sendirian. Bahkan ketika itu Ayub punya temen kan ya, temennya kan dengar beritanya gitu, udah gitu. Tapi bukannya menghibur, teman-temannya itu malah bikin Ayub makin pusing. Kenapa? Teman-temannya berasumsi, kayaknya Ayub buat gini deh, makanya dia salah. Ayub buat ini deh, makanya dia sampai dikutuk Tuhan seperti itu. Nah, jadi tuh nggak ada yang support Ayub sama sekali, nggak ada yang bikin Ayub tuh kayak tenang gitu hatinya. Dia malah kayak ngerasa, kok ditinggal sendirian nih, Tuhan mana nih? Kok Tuhan nggak kerja sih? Gitu kan? Nah, kayak bahkan Ayub juga, tapi dia apa? Dia tetap sayang sama Tuhan, dia tetap percaya kalau misalnya Tuhan itu udah tetap bekerja gitu kan, meskipun mungkin belum terlihat, ya nggak sih teman-teman. Nah, terus udah gitu kan kita tahu juga ya ayat di 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, teman-teman lihat ya, ini ayat itu benar-benar kayak kalau misalnya kita nggak jaga hati kita, itu iblis masuk gampang. Iblis masuk gampang, dia bakal ngobrak-ngabrik hati kita, pikiran kita, terus kayak kita bahkan bisa berpikir yang enggak-enggak. Kita malah bisa berpikir, kayaknya Tuhan gak sayang lagi deh sama aku. Masa kalau misalnya Tuhan sayang, aku bisa dapat cobaan kayak gini? Berat banget Tuhan, ya kan? Kalau misalnya teman-teman juga, misalnya kan
ini udah ditulis ya, kalau misalnya kayak seperti singa yang mengaum gitu kan. Itu dia benar-benar kayak bisa siap-siap menerkam. Karena dia tahu sedikit ada celah gitu kan, dia masuk. Sedikit aja, cuma sedikit gitu. Kayak misalnya kita nggak jaga hati, terus kayak tiba-tiba kepikiran, kayaknya boleh nih nyontek gitu. Terus itu iblis masuk dan itu yang ngebikin jadi, oh iya ya, enak juga ya nyontek ya, gitu kan. Nah, cuman kalau misalnya kita tetap menjaga firman Tuhan sebagai landasan hidup kita, aku yakin sih teman-teman, kayak kalau misalnya kayak iblis mau masuk, dia nggak bisa. Karena kita tahu kebenaran firman Tuhan tuh kayak apa. Kita tahu, jadi pas kita ngejalaninnya, kita ngelewatinnya, kita tetap stay firm dengan apa yang Tuhan pengen. Kita tetap stay firm dengan yang Tuhan udah tetapin di kehidupan kita. Nah, jadi aku juga mau sharing masalah cowok. Jadi aku 1 bulan yang lalu lah ya, itu masih fresh lah ya, masih anget-anget gini. Jadi 1 bulan yang lalu aku kenalan sama seorang cowok gitu. Nah cowok ini kalau misalnya dilihat dari perawakan lah ya, perawakan gitu kan, itu udah sesuai sama yang aku impikan, cowok impian lah anggapannya gitu. Nah terus udah gitu kalau misalnya dari kriterianya, ya sama-sama suka makan, sama-sama suka jalan, sama-sama suka masak gitu kan. Itu kayak udah, kapan lagi sih bisa dapat yang kayak gini gitu kan. Nah dia sama aku itu beda sekitar 5 tahun. 5 tahun dan untuk secara finansial udah dibilang oke banget. Oke banget, dia punya pekerjaan ini, pekerjaan itu gitu kan. Jadi singkat cerita kita saling ngobrol lah gitu, kita sharing gitu kan. Kita ya kalau misalnya namanya dalam suatu hubungan kita harus terbuka, bener gak teman-teman? Aku terbuka gitu kan, dia terbuka. Cuman dan dia ini katanya pengen bantu aku secara finansial gitu. Jadi aku ini diajarin dia untuk bikin aplikasi gitu kan, diajarin bikin aplikasi step by step gitu kan. Bikin aplikasi ini coba, oke, katanya bisa bikin dapat pendapatannya cepet anggapannya gitu. Oke, jadi aku udah bikin, aku cuma screenshot doang kan, mesti cari apa lagi nih, apalagi itu semua dari dia. Aku cuma tinggal ngikut. Nah, singkat cerita aku masukin uangku 2 juta gitu kan. Mungkin bagi teman-teman itu nggak dikit, bagi aku juga nggak dikit sih itu 2 juta gitu kan. Ya udah aku pikir kayak ya udah coba aja lah gitu 2 juta. Kalau misalnya emang hilang ya aku harus belajar, aku harus merelakan. Nah udah akhirnya aku masukin gitu. Itu nggak sampai 5 menit teman-teman, cuman hitungan bahkan mungkin cuman 2 menit kali ya. Itu cuman ngeklik apa yang dia suruh, aku dapat sekitar $30. Wow, $30 itu sekitar 400.000. Cuma 2 menit. Siapa sih yang nggak pengen punya uang kayak bus langsung banyak gitu. Terus akhirnya dia bilang, coba deh kamu masukin uang 10 juta. Kamu bakal dapat itu sekitar 200 hingga $300. Itu kalau misalnya dihitung ya sekitar 3-4 juta lah. Dalam waktu kayak cepet banget gak sih? Kayak 2 menit terus kamu langsung dapat itu gitu kan. Aku tergiur, tergiur banget gitu kan. Dan aku juga pengen kayak, kapan lagi nih kalau misalnya aku dapat uangnya cepet gitu kan, bisa cepet-cepet ngajak keluargaku keliling dunia gitu, keren banget gak sih? Terus bisa start gym mau makan apa aku traktir, asik, keren banget, ayo yuk kita semua langsung. Nah maksudnya kayak enak banget gitu kan, kita nggak perlu pusing, nggak perlu mikir sana sini, terus dapat duit gitu aja, enak kan? Nah jadi singkat cerita, akhirnya tapi aku ngerasa, kok aku nggak tenang ya? Aku nggak tenang nih masukin uang, meskipun kayak ya udahlah belajar, ntar ngumpulin dikit-dikit juga kekumpul. Tapi kan ketika kita ngumpulin sedikit-sedikit itu yang bikin kita kayak, aduh, gue nggak tega ngeluarinnya, ya nggak sih, ya kan? Nah, terus jadi singkat cerita aku tidak memasukkan itu gitu kan. Dan ketika aku deket sama cowok ini juga, aku ngerasa emang kayak aku sama Tuhan semakin deket. Aku semakin deket,
aku setiap malam aku bisa nyanyi atau ngapain kan udah punya kamar sendiri ceritanya. Lebih enak kan gitu kan. Jadi bisa share kayak nyanyi sendiri gitu kan, bisa ngerenungin gitu kan, dapat ayat Alkitab terus aku bisa renungin lagi gitu kan. Nah, cuman ketika itu Tuhan selalu yang ngejagain aku gitu. Jadi aku juga ada cerita kan ke teman-temanku, ke mentor gitu kan, cici-cici dan koko-koko, aku semua pokoknya aku ceritain, Ci kayaknya ini enak gak ya, boleh gak ya gitu. Cuman satu sisi aku juga ngerasa kok gini banget ya, kok pada menentang ya, bukannya enak ya dapat duit segitu cepet, bukannya enak ya, kok kenapa pada gak setuju sih gitu. Aku sampai berpikiran, masa sih Tuhan gak boleh, dia cowok impianku loh, keren banget gitu kan, terus udah gitu segala macam apa yang aku suka dia suka ternyata, kayaknya udah klop gitu kan. Tapi Tuhan tetap ngejagain aku, dia membuat tuh kayak aku bisa ngelihat kalau yang Tuhan pengen kasih itu bukan apa yang kita inginin gitu, apa yang udah kita harapin, apa yang mungkin kita udah rencanain, tapi bukan itu yang Tuhan mau gitu. Tuhan tetap ngejagain kita di mana tuh kayak benar-benar kayak jangan sama ini gitu. Bukannya jangan atau gimana sih, tapi lebih kayak kamu yakin bakal sama nih cowok, bakal terus jalan katanya. Terus aku kayak, kenapa sih Tuhan? Emang gak boleh? Loh, dia aja beda loh agamanya sama kamu, gitu kan. Terus aku mikir, gak apa-apa kali ya Tuhan. Siapa tahu ntar aku bisa bawa nih cowok jadi masuk gereja, keren kan? Gitu kan. Aku minta excuse ke Tuhan. Aku minta kayak, gak apa-apa lah, boleh lah Tuhan, gitu kan. Dan aku ngomong dia tuh pakai bahasa Inggris, cuyelah. Padahal nggak bisa bahasa Inggris, pakai Google Translate kok kepepet. Udah gitu, aku kayak kok makin lama setiap hari gitu kan kayak ngechat, tapi kok kayak ada something wrong, something missing gitu kan. Kok ngerasa kok aneh ya Tuhan, kok lama-lama nih cowok kayaknya anehnya dalam artian gini, tiba-tiba dia bisa ngechat aku pakai bahasa Indonesia, loh ini cowok mana sih? Dia bilang katanya kesalahan Google Translate. Ya aku juga nggak tahu sih ya, kita nggak ada yang tahu gitu kan. Cuman aku tuh ngerasa kayak, aku bilang ke Tuhan, Tuhan kalau misalnya emang ini cowok untuk aku, ya udah deketin aku sama dia. Tapi kalau misalnya emang bukan buat aku, jangan dideketin. Gimana caranya biar aku bisa ngelihat cowok ini bukan buat aku, gitu kan? Ya udah. Akhirnya dikasih lihat lah itu kalau misalnya yang ada aneh-aneh lah ya. Terus akhirnya sampai satu titik aku benar-benar ditemplak Tuhan kayak kalau misalnya kamu pindah, yakin pertumbuhan iman kamu bagus. Aku sampai, ya enggak ya? Kalau misalnya aku bisa ngajak dia, oke. Tapi kalau misalnya aku yang tertarik sama dia, itu gimana? Apakah itu tetap oke? Nggak oke gitu kan. Aku kayak ngerasa kayak bukan apa ya, kayak bukan ini Tuhan gitu. Kayaknya masih ada lagi gitu kan. Aku yakin gitu kan. Mungkin terkadang kita kayak ngerasa, wah umur segini kayak udah harus married, aku harus cepet-cepet cari jodoh gitu kan. Wah umur segini kayak udah harus ini gitu. Nah tapi satu sisi aku juga kayak, Tuhan tuh tetap jagain kita gitu kan. Apa yang kita pengen mungkin belum tentu Tuhan kasih gitu. Tuhan tuh anggapannya kayak ngelindungin kita, dia magerin kita. Dia sampai akhirnya ketika aku ngelihat dan daripada aku yang ketarik, yang Tuhan bilang itu ketarik, akhirnya aku berpikir kan, ya benar sih, siapa juga orang yang bisa berdiri di atas dua perahu, satu kaki kiri ke perahu A, satu kaki kanan ke perahu B. Itu nggak perlu lama, ketika yang satu ke sana, yang satu ke sini, kita pasti jatuh. Kita nggak akan kuat. Kita benar-benar kayak, wah gila, ini mah kayak udah bukan apa lagi ya, kayak sebenarnya aku tahu kebenaran firman Tuhan, kalau misalnya yang teman-teman juga pada tahu gitu ya, udah deket sama aku gitu kan. Ya aku kalau misalnya bisa pacaran sekali itu untuk sampai merit gitu. Dan aku biasanya kalau misalnya ada cowok yang dekat sama aku, tunggu, agama lu apa? Oh, agama lu Kristen, oke. Masuk checklist 1 gitu kan. Tapi kalau misalnya bukan, minggir bro minggir gitu kan.
Itu sebenarnya aku dari dulu udah menerapkan itu. Tapi ketika ketemu sama cowok ini aku kayak minta excuse sama Tuhan. Tuhan, ini cowok impianku loh. Masa nggak boleh sih? Gitu kan. Ya, tapi ya udah itu yang kayak Tuhan tetap ngasih unjuk bukan dia. Gitu. Mau nggak sih kita ngasih kayak anggapannya nih ya. Mau nggak sih kita ngasih boneka kita yang udah rontok gitu anggapannya. Kita sayang sih sampai rontok gitu kan, kita nggak mau lepas. Mau nggak sih kita kasih, terus Tuhan bakal kasih boneka kita yang baru, gitu. Terkadang kan kita kayak, nggak usah lah Tuhan, ini aja udah enak gitu kan. Tapi Tuhan tuh udah nyiapin segala macamnya gitu loh. Tapi kita siap gak terima? Kita mau nggak sih ngelewatin setiap prosesnya? Aku bahkan sampai nanya ke co-host waktu itu, kenapa sih kok aku harus ngelewatin kayak gini lagi? Aku mesti kenal orang lagi yang baru, terus mesti kayak nggak cocok, terus kayak ya udah gitu. Maksudnya kayak kayak kenalan nggak jadi, kenalan nggak jadi gitu kan. Maksudnya kan ya kita pengennya kenalan ya udah gitu kan, lanjut gitu kan, bisa bangun rumah tangga yang baru gitu kan. Bangun rumah tangga baru. Nah, tapi teman-teman kalau misalnya gimana sih ketika kita ngadapin tekanan itu, kita bener-bener nggak sih pengen kayak, aduh Tuhan gimana ya caranya aku bisa ngelepasin dari tekanan ini gitu. Nah, di sini aku juga mau sharing bahwa kalau hal apa aja sih yang teruji pas kita ngadepin tekanan. Pertama, itu cara pandang kita. Itu perspektif kita bisa berubah. Gitu. Ketika kita tertekan, cara pandangnya yang tadi kita bisa ngelihat ke Tuhan, bener nih, ini Tuhan nih gitu kan. Kita bener, oh iya. Tapi ketika kita udah ngalamin tekanan, terus apalagi kayak ada keluarga misalnya, kapan merit, kapan ini, kita pasti tertekan dong, bener gak? Nah itu yang ngebikin kita tuh kayak, aduh fokusnya langsung berubah. Kita bukan lagi ngeliat Tuhan, tapi kita ngelihatnya ke, wah ini udah dikejar-kejar nih, udah dikejar deadline anggapannya, gitu kan. Nah kalau misalnya itu, kita gimana caranya kita tetap harus punya pondasi yang kuat. Ketika teman-teman gak punya pondasi yang kuat, yang tadi aku bilang, kita bakal jatuh. Kita bakal kayak, ya udah deh gak apa-apa lah, iseng-iseng cobain. Ya pacaran coba-coba, gak boleh teman-teman. Pacaran itu sekali untuk merit gitu kan. Itu proses pengenalan kita sama pasangan nantinya gitu kan. Untuk merit, untuk lanjut ke level selanjutnya. Nah itu kalau misalnya kita kayak pondasi aja kita nggak kuat, itu kita kayak perahu kosong diombang-ambingin sama angin gitu kan. Kita nggak punya kekuatan gitu. Tapi ketika kita punya kekuatan, kita tahu nih, oh firman Tuhan gini, oh ya udah deketin terus ke Tuhan gitu kan. Jadi tuh kita juga cengkrem ke Tuhannya tuh, itu kita pasti kuat, kita strong. Jadi ketika ada angin, ketika ada cobaan, kita bakal kayak, pernah kok ngelewatin ini mah bukan apa-apa gitu kan. Karena setiap orang kalau misalnya udah ngelewatin dari proses satu ke proses selanjutnya, itu teman-teman bakal naik kelas gitu. Ketika kayak kita di sekolah lah gitu kan, ada dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Ketika teman-teman udah di kelas 7, terus misalnya teman-teman ditanya pertanyaan dari kelas 2, teman-teman pasti bisa jawab kan, gitu. Karena kita udah pernah ngelewatin itu, kita anggapannya udah expert, udah pernah lah gitu kan. Jadi pas kita ngelewatin, oh ya udah gitu. Kita tahu yang mana yang mestinya begini, yang mana ini gitu kan. Kita jadi tahu gitu. Nah, yang kedua itu masalah prioritas. Ketika kita tertekan gitu kan, kita malah yang teruji itu maksudnya prioritas kita akan bereaksi atau kita malah cuman merespon sama Tuhan. Ketika kita bereaksi, itu tuh kita kayak malah menyesuaikan prioritas kita. Kayak misalnya nih ya, misalnya aku kasih contoh, kayak teman-teman mungkin ada temen di sekolahnya yang nyontek, enak kan, maksudnya kayak kita lihat nyontek, nggak perlu belajar, nilainya bagus, rapot bagus, disayang orang tua, dibeliin mainan, enak, yes enak. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat lagi, kayak kita yang butuh effort gitu kan, kayak kita harus belajar gitu kan, bangun subuh-subuh, belajar gitu kan, itu effort banget. Itu kayak, itu bisa bikin kita tuh yang tadinya
kita udah lihat, oh prioritas kita Tuhan nih, kita nggak boleh nyontek gitu kan. Terus kayak makin lama, bolehlah Tuhan nyontek dikit nyontek. Terus boleh deh Tuhan ngelihat dikit gitu kan. Masa yang lain boleh sih, kayak nggak pusing gitu kan, nggak ngadepinnya tuh kayak enak-enak aja gitu, nggak ketahuan guru gitu kan. Cuman di satu sisi ya kita udah tahu kebenarannya, yang ketika prioritasnya itu kita tahu gitu kan, itu kita nggak boleh lakuin, ya nggak boleh lakuin. Karena apa? Ketika kita tahu prioritas kita nomor satu itu Tuhan, keren banget gak sih? Kita tahu nih, oh Tuhan prioritas pertama. Kayak misalnya mau ngasih ini, misalnya persepuluhan. Mungkin teman-teman nggak tahu ya udah ada yang ngasih atau belum gitu kan. Cuman di situ juga kadang kayak kita tahu gaji kita berapa misalnya. Gaji kita berapa, nah kita misalnya mau beli baju. Cewek-cewek demen banget kan beli baju gitu kan. Terus kita bilang, aduh Tuhan boleh lah ya pakai perpuluhannya, dikit gitu. Kita pakai sedikit terus untuk beli baju. Nah sedangkan itu bukan hak kita, itu haknya Tuhan. Karena persepuluhan, bener nggak? Ya kan? Nah terus udah gitu kalau contoh lagi misalnya banyak banget kalau misalnya kita lihat masalah pindah agama. Itu kalau itu kita kayak, oh pacaran sama yang sebelah boleh lah gitu kan. Kayak ganti agama lah Tuhan, gak apa-apa kali ya. Jadi kita malah gak percaya sama Tuhan. Kita malah jadi kayak bikin Tuhan tuh jadi prioritasnya kita yang tadinya pertama kita turunin gitu. Nah prioritas yang nomor satu itu tetap Tuhan mestinya. Nah yang ketiga kalau misalnya itu masalah kepemimpinan atau kepemilikan. Teman-teman tahu kan kita harusnya menjadi seorang pemimpin, jadi seorang teladan. Karena kan kita sudah tahu ya ayat Alkitab kalau misalnya kita menjadi kepala bukan menjadi ekor, benar? Nah di situ kita pasti dikasih tanggung jawab sama Tuhan. Kita dikasih tanggung jawab, kita dikasih kepercayaan. Nah ketika kita diuji sama Tuhan, ketika kita tertekan gitu kan, itu mungkin ada sebagian yang kayak, apa lepas aja ya, ngurusin home capek coy, gitu kan. Maksudnya kan pasti ada tekanan-tekanan yang membuat kita mikir kayak, udahlah, gue capek ngadepin ini semua, males gitu kan, mendingan gue jalan sama temen, mendingan ini, misalnya daripada ngikut Starji misalnya, mendingan kayak hangout sama temen di mall gitu kan. Itu saya kayak, maksudnya kita dikasih tanggung jawab gitu kan, kita dikasih tanggung jawab ya kita harus belajar untuk bisa menghargai tanggung jawab yang udah dikasih gitu kan. Nah terus udah gitu pas deket sama yang cowok itu juga kan, aku juga diingetin sama teman-temanku lagi marak-maraknya ya yang binomo, pada tahu kan, yang udah pada heboh gitu kan, yang kayak money laundry, cuci uang gitu. Nah di situ juga aku kayak, boleh nggak ya Tuhan kayak gini? Aku kepikiran kayak gitu, boleh nggak ya Tuhan? Kok kelihatannya enak, tapi boleh nggak sih? Ntar aku ditangkap lagi, murah banget gitu kan? Nah di situ tuh aku dapat ayat di Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Nah, tapi teman-teman, kalau misalnya kita lihat lagi ya, yang di NLT-nya, itu the Lord say, I will guide you along the best pathway for your life. I will advise you and watch over you. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, Tuhan tuh udah nyiapin jalan yang terbaik buat kita. Udah nyiapin yang kayak the best lah anggapannya buat kita. Tapi kayak, ya Tuhan gak bakal biarin kita tersesat, bener gak sih? Nah, Tuhan juga bakal nunggu kita balik ketika kita lagi, misalnya kita menjauh sama Tuhan. Tuhan tetap nungguin balik kok. Tuhan tuh Allah yang setia, gitu kan. Dia tetap mau ngasih kita tuh yang terbaik, bener-bener yang the best, gitu kan. Sesuai di ayat ini, the best, gitu kan. Tapi mungkin cara Tuhan mungkin emang beda, gitu. Kita sampai nanya, kenapa ya Tuhan kok aku harus ngadepin begini? Kenapa ya aku harus kayak ketemu orang ini gitu kan, terus kayak disakiti lah atau misalnya apa gitu kan. Kenapa sih gitu kan, kita suka nanya gitu kan. Jalan Tuhan tuh emang gak pernah ada yang rata. Karena tapi apa teman-teman, prosesnya itu panjang,
panjang banget gitu kan. Kita bahkan mungkin naik turun kayak roller coaster gitu kan. Kita nggak kayak jalannya tuh kayak bener-bener bukan yang kita pengen lah. Kok kita kan pengennya jalannya udah rata aja jalan terus kiri kanan bunga gitu kan misalnya. Tapi jalan yang Tuhan bawa tuh enggak, kita mesti ngelewatin sini, kita sampai, hah Tuhan seriusan ngelewatin ini? Ya kata Tuhan, bener emang harus begitu gitu kan. Nah tapi ketika kita udah ngelewatinnya prosesnya kita sama Tuhan, kita ngelewatin jalan kita sama Tuhan gitu kan, itu kita bakal ngeliat kalau tempat yang kita tuju itu ternyata dahsyat banget, keren banget gitu kan. Kita bahkan mungkin gak terpikirkan oleh kita gitu kayak, oh ternyata begini ya, itu benar-benar kayak beda banget lah sama apa yang kita pikirkan gitu. Karena Tuhan itu luar biasa dan dia akan membuat kita tuh kayak sadar kayak betapa dahsyatnya Tuhan gitu kan. Dan udah gitu juga Tuhan tuh kayak pengen kita tuh tetap terus berjalan sama Tuhan gitu kan. Nikmatin setiap prosesnya. Karena ya kita tahu juga ya di firman Tuhan di Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, tapi terkadang kita cuma berhenti sampai ayat ini. Iya nggak sih? Kayak kita ngeliat, wih udah keren nih rancangannya damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan gitu kan. Hari depannya udah penuh harapan gitu. Tapi kalau teman-teman baca lagi di Yeremia 29 ayat 12 sampai 14. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Terkadang kita lebih suka kayak berkatnya Tuhan. Berkat-berkat Tuhan gitu kan. Terus kayak, oh hadiah Tuhan apa nih nanti di depannya. Kita cuma menunggu itu. Tapi ketika kita ngelewatinnya gitu kan, terus kayak kita cuma nantiin berkat gitu kan, kita biasanya lebih ke nge-push Tuhan. Tuhan katanya mau kasih berkat, mana nih? Tuhan katanya mau ngasih mobil, mana gitu kan? Kayak kita malah jadi nge-push Tuhan, kita ngedikte Tuhan mesti apa, udah umur segini nih Tuhan, harusnya begini dong gitu. Kita malah ngedikte Tuhan gitu kan, kayak waduh umur segini udah harusnya merit nih. Umur segini udah harusnya punya mobil sendiri, udah bisa nganterin mobil sendiri. Umur segini udah harus punya tabungan 1M, gitu kan. Karena apa? Ketika kita ada tekanan dan kita ngeliat situasi sekitar kita, itu yang ngebikin kita jadi kayak, aduh Tuhan, aduh mana nih Tuhan? Kok nggak kayak teman-temannya? Kok teman-teman udah punya ini nih Tuhan? Gitu kan. Jadi kayak kita kerja mati-matian. Jadi kita malah ngandelin diri kita, bukan lagi Tuhan, gitu kan. Sedangkan kita harusnya tetap mengandalkan Tuhan Yesus gitu kan. Jadi Tuhan tuh tahu apa yang sebenarnya Tuhan pengen ngelakuin di setiap kehidupan kita. Loh orang dia yang nyiptain kita, masa dia nggak tahu? Bahkan di perut ibu kita, sebelum kita dibentuk pun Tuhan udah tahu purpose-nya kita apa, tujuan kita apa, gitu. Tapi kita mau nggak sih ngelewatin prosesnya sama Tuhan? Mau nggak sih kita tetap jalan sama Tuhan? Gitu. Ikut Tuhan gampang? Enggak. Di Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi emang gak gampang teman-teman buat ngikut Tuhan. Caranya, ya itu yang tadi aku bilang, caranya tuh gak smooth. Caranya naik kayak kita ketika ngikut Tuhan ya naik turun. Enggak, kita harus ngelewatin batu-batu. Enggak enak kan kayak misalnya kalian naik bajaj gitu. Enggak bener-bener kayak naik expander, jalannya tuh enak gitu kan. Terus gitu. Nah, teman-teman aku mau nanya Maksudnya hal yang ketika kita diuji gitu ya, kan. Apa sih yang kita harus ningkatin gitu? Apa sih yang harus kita membuat kita tuh lebih ya udah firm deh sama firman Tuhan, kita lebih nunduk sama apa yang Tuhan udah inginkan gitu kan. Pertama, itu kita harus punya dasar yang kuat. Kita harus punya dasar yang kuat, itu di 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9.
Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Jadi teman-teman, ketika kita bersandar sama Tuhan, Tuhan itu sumber ya. Teman-teman tahu kan, Tuhan itu sumber dari segala sumber gitu. Jadi ketika kita misalnya lagi lemah, ya kita tinggal minta Tuhan, Tuhan, aku lemah nih. Tuhan, aku capek, kasih kekuatan dong. Gitu. Karena apa? Dia sumber dari segala sumber gitu kan. Jadi kita harus tetap fokus sama Tuhan. Kita bukannya ketika kita ngadepin masalah gitu kan, ketika ada badai datang, kita bukan lagi fokus ke masalahnya. Kita harus fokus tetap ke Tuhannya, karena kita harus bikin fondasinya tuh harus kuat di dalam Tuhan gitu kan. Jadi kayak akar pohon aja nih, kalau misalnya itu benar-benar kalau misalnya teman-teman tahu ya akar pohon yang gede gitu kan, itu akarnya banyak banget sampai ke bawah, nancep kuat. Nah itu kalau misalnya ada angin, kalau misalnya itu akarnya udah nggak kuat, dia jatuh. Ya nggak sih? Ya, itu yang bikin kita tuh harus tetap stay firm sama Tuhan, ya kita harus tetap fokusnya sama Tuhan. Gitu. Kita nggak boleh menyimpang ke kanan ke kiri, kita tahu, oh oke Tuhan, gitu kan. Kita dasarnya kuat, kita harus ngerenungin firman-Nya gitu kan, baca firman setiap hari gitu kan. Itu yang bikin kita tuh tetap fokus dan tetap stay lah sama Tuhan gitu kan. Nah yang kedua, kita tetap percaya sama menyembah. Di Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, ya teman-teman, gimana sih kayak kita tetap harus percaya sama Tuhan meskipun kita masih belum lihat, ini kok jalannya belum kebuka ya? Tuhan kerja nggak sih? Tuhan mau apa sih di hidup kita? Tuhan sayang nggak sih sama aku? Sampai aku harus ngelewatin ini? Gitu. Jadi kita tetap harus percaya sama Tuhan. Kalau misalnya Tuhan tuh lagi kerja, Tuhan nggak tinggal diem. Mungkin jawaban kalau doa kita belum dijawab bukan berarti Tuhan nggak setuju sama apa yang kita doain. Tapi Tuhan pengen ngajak kita ngelihat, kayak aku tadi kayak pas yang sharingnya masalah cowok itu, mata aku dibukain gitu sama Tuhan. Kayak aku lebih ngelihat, oh ternyata Tuhan mau bawanya tuh ke sini nih, gitu. Bukan sama ini, gitu. Tapi Tuhan lebih pengen, kamu lihat nih prosesnya, kamu lihat nih jalannya begini, kamu mau nggak sih, gitu. Kita tetap percaya gitu kan. Dan ketika kita lagi nggak pengen nyembah, kita harus usahain nyembah. Karena ketika kita menyembah, kita tetap terkoneksi gitu maksudnya terkoneksi dengan Tuhan gitu ya. Itu yang membuat kita tuh jadi kayak lebih kita lebih tahu Tuhan tuh pengennya apa sih, Tuhan pengennya kita ngelewatinnya gimana sih, Tuhan yang ngasih kekuatan kok, Tuhan yang ngasih sumber sukacita gitu kan. Nah, tapi jangan sampai kita pakai cara kita sendiri buat genapin firman-Nya Tuhan. Gitu. Kita harus tetap kita yakin waktu Tuhan mungkin setiap kita beda-beda. Gitu kan. Bahkan kayak wanita pendarahan, dia mau sembuh berapa tahun? 12 tahun. Kayak Abraham, Sarah gitu kan. Itu punya Ishak berapa tahun? Itu udah hampir umurnya cepek. Gitu kan. Ya itu proses Tuhan itu. Tuhan pengen ngasih lihat nih. Tapi ketika kita pengen kayak ngelihat hasilnya Tuhan dengan itu kita malah pakai cara kita sendiri, itu yang bikin kita jadi menghambat prosesnya Tuhan. Gitu kan teman-teman. Nah, itu jadi waktu setiap kita tuh beda-beda sampai Tuhan genepin prosesnya. Tapi Tuhan tahu waktu yang terbaik buat kita. Gitu. Nah, yang ketiga, yang terpenting itu komunitas. Gitu. Kita kan sering ya dengar dari yang udah beberapa yang udah khotbah juga, udah sharing juga gitu. Kalau misalnya ketika kita punya komunitas gitu kan, kita akan semakin lebih bertumbuh. Gitu. Di Amsal 27 ayat 17 saya bilang, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi ketika kita punya komunitas yang benar, kita bakal tetap terhubung dengan Tuhan. Ketika kita mungkin misalnya lagi jatuh gitu kan, teman kita yang bakal ngingetin, ayo bangun, ayo ada Tuhan kok, semangat gitu kan. Ketika kita lagi menyerong lah yang ceritanya,
itu Tuhan teman-teman kita kayak, weh lurus, ayo jangan miring-miring gitu kan, tetap jalan sama Tuhan gitu. Nah itu ketika kita punya komunitas yang benar, kita yang tadinya yang mungkin kayak misalnya kayak nggak kuat ngehadepin masalah kita sharing gitu kan, kita bakal dapat kekuatan baru loh. Karena apa? Teman-teman kita support kita, teman-teman kita dukung kita dalam doa gitu. Jadi kita nggak berjuang sendirian, kita tetap disupport sama teman-teman kita. Tapi komunitasnya harus benar. Kalau komunitasnya nggak benar, kita ya kayak berkumpul dengan kumpulan pencemooh gitu kan. Kita nggak punya hikmat gitu kan. Kayak itu yang membuat kita tuh kayak benar-benar harus punya komunitas yang benar. Nah, terus udah gitu juga kalau misalnya itu kan harus ada cici dan koko mentor. Jadi ketika kita rohaninya lagi nggak benar, mereka bisa lihat, oh iya mestinya harus dibalikin lagi nih gitu kan, kita jadi benar lagi gitu. Karena kalau misalnya kita nggak ada yang mantau, ya bisa aja ngilang. Nggak ada yang peduli juga, siapa yang peduli sama gue gitu kan, bisa ngilang gitu. Tapi ketika kita sudah tertanam gitu kan, ketika kita benar-benar kayak punya cici dan koko mentor, itu yang membuat kita tuh kayak, oh kalau misalnya ada apa-apa cari mereka. Kita tahu nih, oh lagi ini cari mereka gitu. Bahkan kayak aku, Ciseli, Koyehu gitu kan, Agung, Kohos, itu ada mentor nggak? Ada. Karena apa? Kita tetap mesti harus ada yang ngelihat kita kalau kita tuh tetap harus stay firm sama Tuhan. Kita nggak boleh menyimpang gitu kan. Karena apalagi kalau misalnya kayak kita nggak punya di atasnya kita, apalagi anak-anak kita gitu kan. Kita malah jadi kayak, bener gak ya, malah ntar yang ada pakai logika kita, oh kamu gini aja, gak perlu yang aneh-aneh gitu kan, gak perlu yang gimana, tapi pakai cara logika kita. Sedangkan kita kan tetap harusnya pakai apa yang Tuhan pengen gitu kan, apa sih yang Tuhan udah taruh di hati kita salurin lagi gitu kan, kita salurin berkatnya gitu kan. Nah teman-teman, nah ya, kita ngomong ya itu bukan cuman ke rencananya Tuhan. Tadi kan kita sempat baca ya, kita bukan cuma ngomong ke rencananya Tuhan, tapi kita ngomong ya itu lebih ke arah pribadinya Tuhan, gitu. Bukan cuma ke berkatnya Tuhan yang kita, ayo Tuhan mana berkatnya gitu kan, enggak cuma itu. Tapi kita tahu kalau Tuhan tuh lagi kerja teman-teman. Situasi mungkin nggak pernah sesuai sama apa yang kita pengenin, nggak pernah sesuai dengan apa yang kita harapkan, gitu kan. Tapi mau nggak sih kita tetap mengatakan ya dan tetap percaya sama Tuhan, gitu. Tetap ngikut Tuhan meskipun aku tahu nggak gampang ngikut Tuhan, ya kan. Tetap sayang sama Tuhan, tetap mau nyembah Tuhan, tetap mau melayani Tuhan. Bisa nggak kita semua kayak gitu? Tetap berserah. Ya udah deh Tuhan, bukan lagi kehendak kita, tapi emang kehendak Tuhan yang terjadi di hidup kita, gitu. Dan tetap berkata itu kan yang kayak apa, ya bukan kehendakku lagi Tuhan, tapi benar-benar kehendakmu lah yang terjadi gitu kan. Nah Tuhan tahu kalau misalnya kita lagi coba, Tuhan tahu mungkin kayak aduh anakku kasihan nih gitu, kayak Ayub aja kan kayak sebenarnya Tuhan tuh kasihan gitu kan, kayak harus ngelewatin itu, cuman apa dia pengen lihat kan kayak betapa Ayub benar-benar sayang sama Tuhan, tetap nggak mau mencela Tuhan, dan akhirnya apa? Ketika dia sudah ngelewatin itu semua, proses ke depannya gitu kan, pas di depannya, dia malah diberkati berkali-kali lipat gitu. Itu yang membuat kayak, wah keren banget gak sih teman-teman? Ya gak sih? Ya kan? Kita tahu mungkin kayak, kita sulit lah ketika kita jatuh gitu kan, kita buat bangkit atau kita buat kayak ketemu lagi sama Tuhan, mungkin kita malu. Tapi ya aku bilang Tuhan itu setia, dia tetap nungguin kita meskipun kita jatuh, meskipun kita misalnya lagi nggak kuat gitu kan, Tuhan pengennya kita tetap terhubung sama Tuhan, gitu. Dan gimana sih kalau misalnya kayak kita bisa nyembah Tuhan meskipun kita lagi nggak mood, lagi nggak mau nyembah Tuhan lah, tapi kita harus tetap oke, nyembah Tuhan lah 5 menit let's say gitu kan. Ya udah terus lakuin 5 menit, besok aduh males lagi ya. Gak apa-apa, tetap lakuin gitu. Karena ketika kita
nggak pengen nyembah, terus kita akhirnya nggak nyembah, itu yang membuat kita kayak, kemarin aja kagak nyembah, ngapain gua harus nyembah sekarang. Itu malah membuat kita tuh kayak malah menjauh gitu dari Tuhan. Nah, jadi teman-teman, apakah kita tetap percaya kalau misalnya kita tahu nih prosesnya ke depan kan nggak gampang ya, kita tetap percaya nggak sih sama Tuhan? Gitu. Apakah kita tetap mau tetap berjalan bersama Tuhan, kita ngelewatin setiap prosesnya? Gitu. Nah, di Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila dia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Nah, keren banget gak sih teman-teman? Kayak ketika kita udah tahu gitu kan, terus kayak kita tetap bertahan nih sama pencobaan gitu kan, kita tetap stay gitu kan, dengan kita tetap tahan uji lah gitu kan, ya kita bakal terima mahkota kehidupan yang udah Tuhan janjiin sama kita. Tapi ya itu, kita harus mengasihi dia gitu, kita tetap harus nyari dia, benar-benar kita harus kayak nyari Tuhan, di mana sih Tuhan gitu. Jangan cuman kayak aduh Tuhan ada masalah, tapi kayak ngomongnya juga kayak nggak niat, doa sama Tuhan sambil tiduran. Ya aku sih nggak bilang kalau misalnya salah sambil tiduran ya, tapi kan ini gimana kita ngerespek sama Tuhan gitu kan. Nah, sebenarnya sih kalau misalnya dari aku itu sekian, itu apa yang aku sharingkan, aku dapat itu dari Tuhan. Dan yuk teman-teman, aku mau ngajak kita untuk berdoa. Udah kan? Yuk kita bangkit berdiri, yuk kita berdoa.